Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every year I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. The sin runs deep. Your grace is more, for grace is found, is very wide. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada pengenapannya lagi. Justru pengenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari pengenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Yahudi. Namun, apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20.
Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First. Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom, haleluya. Mari kita sama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali beribadah Tuhan. Walaupun masih secara online, tapi kami percaya Tuhan kuasa Allah, sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan boleh ada bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau bersukacita di hadapan Tuhan, menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang disenangkan, hanya nama-Mu saja yang dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin, haleluya. Mari tepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Mari bersukacita bersama-sama saudara, haleluya. Mari menari di hadapan Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul
kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari sama-sama nyatakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sekali lagi sebelum kita mendengar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kita angkat satu pujian sebagai iman dan percaya kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya di
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berapa banyak saudara yang percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Boleh lambaikan tangan saudara? Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan secara khusus tema firman Tuhan hari ini adalah nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Saudara, kita percaya hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang begitu sulit untuk kita hadapi, di tengah-tengah keadaan yang begitu berat untuk kita lalui, di tengah-tengah situasi kondisi di mana segala sesuatunya rasanya mustahil, di mana segala sesuatunya rasanya tidak pasti dan segala sesuatunya tertutup. Kita tidak bisa melihat akan hari-hari esok di depan mata kita karena pandemi COVID-19 yang begitu panjang untuk kita lalui ini. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang tidak mustahil dalam segala pekerjaannya saudara. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, nothing is impossible with God. Biarlah ini bukan hanya sekedar slogan semata. Biarlah ini bukan hanya sebagai kalimat hafalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi biarlah kita juga bisa mengalami yang namanya ketidakmustahilan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Amin saudara. Nah kita lihat satu ayat sebentar saudara, Matius pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-26. Dikatakan demikian, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Garis bawahi kalimat tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Haleluya, haleluya, amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang pekerjaan tangannya tidak bisa dibatasi oleh situasi, kondisi, keadaan apapun saudara. Amin. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas dalam segala perkataan dan pekerjaan tangannya. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus saudara. Saudara, manusia terbatas. Amin. Tapi Tuhan tidak terbatas. Mari kita lihat apa alasannya bagi Tuhan segala sesuatu itu mungkin. Apa alasannya kita punya Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun pekerjaan tangannya. Kita lihat alasannya saudara. Saudara, firman Tuhan dalam Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 dikatakan demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Untuk firman Tuhan saudara. Saudara, luar biasa. Ternyata ini yang menjadi dasar, yang menjadi alasan untuk kita bisa mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin. Inilah dasarnya saudara. Karena kita punya Tuhan Sang Pencipta
pencipta halik langit dan bumi. Kita punya Tuhan yang mengendalikan apa yang ada di muka bumi ini, saudara. Bahkan yang luar biasa, saudara, dikatakan apa? Yang ada di surga dan yang ada di bumi, saudara. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Wow, saudara, ini satu hal yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang menciptakan halik langit dan bumi beserta isinya, saudara. Itu berarti segala sesuatu yang ada di langit, segala sesuatu yang ada di bumi, segala sesuatu yang ada di surga itu tunduk di dalam nama Tuhan kita, saudara. Amin. Bahkan saudara, dikatakan begini, saudara, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saudara, yang kelihatan itu bicara sesuatu yang sifatnya fisik, segala sesuatu yang sifatnya jasmani, segala sesuatu yang sifatnya benda-benda, saudara. Ya, apa tuh? Ya semuanya, ya, alam semesta bersama isinya, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, hewan, ya, termasuk apalagi benda-benda yang ada, ya, keuangan, ya, uang juga bicara benda, harta benda kita, ya, itu semua bicara yang kelihatan. Bahkan bicara apalagi, saudara, yang kelihatan itu bicara apa? Bicara jabatan kita, ya, bicara apa namanya, apa yang kita miliki, sandang, pangan, papan yang kita manusia miliki. So itu semuanya Tuhan yang ciptakan, saudara. Amin. Dan yang luar biasa yang tidak kelihatan. Nah, ini saya mau garis bawahi buat kita, saudara. Tuhan juga sanggup menciptakan apa yang tidak kelihatan. Saudara, yang tidak kelihatan itu bicara apa sih? Bicara hati manusia, saudara. Bicara perasaan manusia, saudara. Itu pun Tuhan sanggup ciptakan. Tuhan sanggup ubahkan setiap hati dan perasaan manusia, saudara. Saudara, berulang kali saya pernah bilang kepada beberapa jemaat, saudara, seringkali ini yang menjadi permasalahan besar juga bagi kehidupan manusia, yaitu manusia ingin mencoba mengubah manusia yang lain. Istri ingin mencoba mengubah suami, suami ingin mencoba mengubah istri, orang tua ingin mengubah anak, anak ingin mengubah orang tua. Tapi apa yang terjadi? Hasilnya nihil, hasilnya nol besar, saudara. Kenapa? Karena memang betul hati manusia tidak bisa diubah oleh manusia, tetapi hati manusia hanya bisa diubah oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Amin. Hati yang keras bisa diubah Tuhan menjadi hati yang lembut. Saudara tahu kisahnya Paulus sebelum dia bertobat. Namanya dulu adalah Saulus, seorang pembunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seorang penganiaya jemaat Kristus pada waktu itu. Tapi satu kali seorang yang bernama Saulus yang hatinya begitu keras, Tuhan sanggup ubahkan dia menjadi orang yang hatinya lembut, menjadi orang yang hatinya mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada beberapa di antara kita bergumul untuk mengubah pasangan kita, bergumul untuk mengubah orang-orang yang ada di sekitaran kita. Ada anak kita yang begitu nakal, yang begitu keras hatinya. Dengan segala cara kita sudah coba kita lakukan, dengan omelan, dengan marah-marah, dengan emosi, bahkan dengan main tangan sekalipun. Tapi anak kita gak berubah, saudara. Saudara, datang kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin. Mungkin ada banyak orang tua berkata, gak mungkin nih anak saya bisa berubah, gak mungkin suami saya bisa berubah, gak mungkin istri saya bisa berubah. Bagi kita itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin, saudara. Setuju? Katakan amin, saudara. Saudara, kalau saudara lihat ada begitu banyak kesaksian-kesaksian di YouTube
menutup saudara kisah-kisah pertobatan demi pertobatan. Orang-orang yang dulunya hatinya keras, yang dulunya hatinya begitu susah untuk diubah, tapi mereka pada akhirnya bisa berubah. Dan kesaksian mereka cuma satu kesimpulannya, karena mereka dijamah oleh Tuhan. Saudara, ada yang berkata, Pak Pendeta, tapi kalau dipancing-pancing pakai uang, pasti bisa berubah tuh orang, Pak Pendeta. Tunggu dulu saudara, hati manusia mungkin bisa aja diubah dengan uang, dengan harta benda, tapi perubahannya tidak pernah kekal. Perubahannya pasti sementara saudara. Kenapa? Karena uang tidak berkuasa mengubah manusia. Harta benda tidak berkuasa mengubah hati manusia. Yang bisa mengubah hati manusia hanya jamahan Roh Kudus saudara. Katakan amin saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk segala sesuatu yang kita rindukan, ingin ada dalam kehidupan ini, Tuhan sanggup ciptakan bagi kita saudara. Saudara, mari kita lihat yang berikutnya. Tuhan sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, garis bawahi, apa yang tidak ada menjadi ada. Mari kita lihat sebentar kisah penciptaan dalam Kejadian pasal yang pertama saudara. Saudara, pada waktu itu bumi dalam keadaan yang kosong, ya, gelap gulita, ya, pada mulanya adalah kosong. Tapi Allah berfirman dengan perkataannya, ya, jadilah terang, terang itu jadi saudara. Jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Jadilah benda-benda di langit, jadi saudara. Hewan-hewan di laut, hewan-hewan di darat, tumbuh-tumbuhan, jadi saudara. Dan yang luar biasa saudara, Tuhan menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, dan selalu diakhiri dengan satu kalimat, semuanya baik saudara. Lalu di hari yang ke-6 Tuhan ciptakan manusia saudara. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan akhiri juga perkataannya dengan satu perkataan, sungguh amat baik. Itu berarti saya terlalu yakin dan percaya segala sesuatu yang Tuhan ciptakan adalah baik bagi kita semua saudara. Katakan amin. Saudara, segala sesuatu yang baik itulah yang Tuhan ciptakan bagi kita manusia saudara. Tapi pertanyaannya hari ini, kenapa kalau Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik, tapi kok ada hal-hal yang tidak baik? Ada kejadian-kejadian yang tidak baik yang manusia sering alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Ini prinsip dasar rohani saudara. Yang tidak baik itu bukan dari Tuhan saudara. Amin. Yang tidak baik itu datangnya dari si jahat, datangnya dari iblis. Apa itu yang tidak baik? Kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Kegagalan demi kegagalan, semuanya itu iblis yang bekerja saudara di belakangnya. Saudara saya mau beritahu buat saudara, dengar baik-baik. Iblis tidak pencipta saudara. Yang pencipta hanya Tuhan. Satu-satunya pribadi pencipta itu Tuhan Yesus Kristus, Allah kita saudara. Iblis tidak bisa menciptakan. Iblis merusak apa yang Tuhan ciptakan saudara. Ini kuncinya. Kita sering tertipu saudara. Kita sering melihat, waduh, itu iblis bisa menciptain kekayaan, itu iblis bisa ciptain hal-hal yang manusia inginkan. Makanya banyak orang cari dukun, banyak orang cari pintar dan lain sebagai saudara. Iblis itu ahlinya imitasi, iblis itu ahlinya dalam hal tipu menipu saudara. Bapa segala dusta itu adalah iblis saudara. Saudara, imitasi artinya begini saudara, sesuatu yang kelihatannya asli padahal palsu saudara. Imitasi juga artinya apa? Artinya di depannya doang kelihatannya baik, tapi pada akhirnya nanti akan terjadi yang buruk saudara. Saudara, iblis bukan maha pencipta.
iblis merusak apa yang Tuhan ciptakan dalam hidup manusia. Bahkan saudara, tubuh yang sehat iblis rusak saudara. Dengan banyak cara iblis masuk ke dalam hati manusia ya, membuat manusia itu merusak tubuhnya ya, dengan pola makan yang gak benar ya, dan lain sebagainya, sehingga penyakit datang dan lain sebagainya. Tapi kabar gembira buat setiap kita saudara, dengar baik-baik. Apa yang buruk Tuhan sanggup melenyapkannya. Amin saudara, saya ulangi sekali lagi. Tuhan sanggup melenyapkan segala yang buruk di dalam kehidupan manusia. Saudara, Tuhan bukan hanya sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada, segala sesuatu yang baik, tapi Tuhan juga sanggup melenyapkan segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan ini saudara. Saudara, mari kita lihat sebentar. Segala sesuatu yang baik itu bicara apa? Bicara kesehatan. Segala sesuatu yang baik itu bicara apa? Bicara berkat. Segala sesuatu yang baik itu bicara apa? Keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan. Bicara yang baik itu bicara apa? Keharmonisan dalam rumah tangga. Itu segala sesuatu yang baik Tuhan bisa ciptakan bagi hidup saudara dan saya. Lalu segala sesuatu yang buruk itu apa? Sakit, penyakit, kegagalan, kebangkrutan, dan lain sebagainya. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Tuhan sanggup lenyapkan semuanya saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Nah saudara, mari kita lihat lebih lagi. Pertanyaannya, bagaimana untuk kita bisa mengalami ketidakmustahilan Tuhan? Kalau tadi kita udah belajar, kita punya Tuhan yang tidak ada yang mustahil bagi pekerjaannya. Kalau tadi kita udah belajar bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas seluruh bumi dan isinya yang ada di dalamnya, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengalami ketidakmustahilan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan saudara? Saudara, kuncinya yang pertama, kita harus miliki iman percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Wow saudara, dengar baik-baik. Ini pelajaran iman dalam kehidupan orang percaya. Seringkali kita susah untuk percaya kepada Tuhan saudara. Kalau saya boleh istilahkan ya, pelajaran yang paling sulit bagi orang-orang Kristen adalah mempercayai Tuhan. Kenapa Pak Pendeta? Karena Tuhan tidak terlihat. Betul? Tuhan gak terlihat. Kita manusia cenderung gampang percaya dengan apa yang terlihat saudara. Iya betul tuh Pak Pendeta, betul tuh Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta, kalau manusia ngomong, manusia berjanji ya, itu kita bisa percaya loh Pak Pendeta. Tapi kalau dengar janji Tuhan, dengar janji firman Tuhan, rasanya sulit sekali untuk kita percaya Pak Pendeta. Habis Tuhan gak kelihatan sih gitu. Nah saudara, tahukah saudara, itulah sekolah kehidupan orang Kristen. Bahkan Alkitab katakan apa? Alkitab beri julukan kepada kita, kita adalah orang-orang percaya saudara. Bahkan Tuhan Yesus katakan apa? Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat saudara. Saudara, kita ini orang Kristen disebut orang beriman, orang percaya. Percaya sekalipun kita tidak melihat saudara. Amin. Saudara, ini yang Tuhan mau. Kalau saudara mau mengalami ketidakmustahilan Tuhan, kuncinya sederhana. Saudara harus percaya kepada Tuhan. Percaya apa yang saudara rindukan untuk terjadi dalam hidup saudara. Percaya saudara. Amin. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya,
percaya, selalu ku percaya. Amin saudara. Saudara, saya tahu hari-hari ini begitu sulit. Hari-hari ini kita tidak bisa melihat jalan di depan kita saudara. Segala sesuatunya rasanya tertutup, segala sesuatunya rasanya tidak pasti. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan, ayo kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Percaya. Nah, kuncinya begini saudara. Bagaimana untuk kita bisa mempercayai Tuhan? Saudara, yang pertama caranya, kita harus mengenal pribadi Tuhan sungguh-sungguh. Tanpa pengenalan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita gak bisa percaya kepada Tuhan saudara. Saudara, saya ambil contoh begini. Saudara, taruhlah misalkan saya lagi jalan-jalan di sebuah tempat. Lalu tiba-tiba saya ketemu dengan seseorang. Lalu dia berkata kepada saya, dia berkata begini, Bapak, besok saya mau kasih Bapak uang 10 juta. Di tempat ini, di jam yang sama seperti hari ini. Nah saudara, waktu saya dengar perkataan dari si bapak ini saudara, apa yang saya lakukan? Saudara, saya meragukan orang ini. Saya gak percaya dengan orang ini. Sekalipun mungkin saya dengar 10 jutanya itu, waduh itu kan menyenangkan. Tapi percayalah, ketika orang itu pergi, saya meragukan orang itu. Kenapa? Karena saya tidak kenal dengan orang itu sebelumnya. Siapa dia saya nggak tahu, namanya siapa, ya latar belakangnya dia seperti apa, saya nggak kenal saudara. Dan yang pasti saya anggap angin lalu saudara. Tetapi berbeda kalau misalkan saya punya sahabat, misalkan ya, teman baik, seorang milioner, seorang jutawan misalkan, pengusaha besar, dan saya kenal banget sama teman saya ini. Dia orangnya sangat murah hati, orangnya sangat baik, dia suka menolong, suka memberi. Lalu tiba-tiba si teman saya ini dia menjanjikan sesuatu kepada saya. Dia berkata, "Kris, besok saya akan kasih kamu uang 10 juta. Saudara, saya pasti percaya sama orang ini. Kenapa? Karena saya kenal dia. Saya kenal pribadinya saudara. Kemana-mana saya suka jalan dengan orang ini saudara. Kemana-mana saya selalu berkomunikasi dengan orang ini saudara. Dan saya dapat pastikan ketika dia berjanji kepada saya akan memberikan uang 10 juta. Saya percaya 100% saudara. Kenapa? Karena sudah terbukti perkataannya saudara. Nah begitu pun juga dengan Tuhan. Kalau saudara kenal dengan Tuhan secara pribadi, dengan sungguh-sungguh, saudara bisa percaya 100% sama Tuhan. Amin. Gimana cara untuk kita bisa kenal Tuhan? Baca firman-Nya saudara. Gimana untuk kita bisa kenal dengan Tuhan? Rajin doa, rajin nyembah Tuhan, bersekutu saat teduh pribadi dengan Tuhan. Lalu gimana untuk kita bisa percaya dengan Tuhan? Banyak-banyak renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Banyak-banyak renungkan pertolongan-pertolongan Tuhan di masa-masa yang lalu. Itu adalah sebagai satu bukti bahwa Tuhan ada buat kita, bahwa Tuhan bertindak dalam kehidupan kita saudara. Amin. Kenal dengan Tuhan sungguh-sungguh saudara. Lalu yang kedua untuk bisa percaya sama Tuhan, keintiman dengan Tuhan secara pribadi saudara. Kalau saudara lakukan ini, saudara, saya mau beritahu buat saudara, saudara bisa percaya 100% sama Tuhan saudara. Dan waktu saudara bisa percaya sama Tuhan, maka firman-Nya tadi berkata apa? Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Itu perintah saudara. Dan janjinya, dan Ia akan bertindak. Wow, luar biasa saudara. Saudara,
Sederhana kok ikut Tuhan. Percaya, maka Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Percaya dan percaya dan percaya. Amin saudara. Nah saudara, lalu yang kedua saudara, untuk kita bisa mengalami ketidakmustahilan Tuhan, yang kedua kita harus berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Nah saudara, berdoa itu artinya kita berseru kepada Tuhan. Amin. Kita berseru, meminta sesuatu. Kita meminta untuk Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Saudara, jangan malu-malu berdoa. Jangan takut-takut berdoa. Jangan sungkan-sungkan berdoa. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang ajarkan kita untuk berdoa. Tuhan katakan apa? Mintalah maka engkau akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Saudara, doa itu perintah dari Tuhan. Amin. Doa itu berseru kepada Tuhan. Amin. Istilahnya dalam tanda petik. Waktu kita berdoa, kita sedang mengingatkan akan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Nah saudara, Alkitab juga ajarkan kita apa? Berdoa dengan cara yang benar. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Garis bawahi kata doa orang yang benar. Saudara, doa orang yang benar itu yang pertama kita bicara kekudusan, bicara ketaatan saudara. Lalu pertanyaannya, waduh gimana kita bisa benar ya? Saudara, betul saya mau beritahu buat saudara, kita gak bisa benar dengan kekuatan kita. Kita gak bisa hidup kudus dengan kekuatan kita. Tetapi kita bisa benar karena kita dibenarkan. Kita bisa kudus karena kita dikuduskan. Dengan cara apa? Kembali lagi, dengan cara keintiman kita dengan Tuhan. Dengan cara kehausan dan kelaparan kita. Kerinduan kita untuk bertobat. Kerinduan kita untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Lalu kita cari Tuhan. Kita banyak doa, kita banyak baca firman. Firman Tuhanlah yang menguduskan kita. Firman Tuhanlah yang membenarkan kita saudara. Amin. Ini prinsipnya. Kalau kita mau lihat doa yang penuh dengan kuasa, kita harus tinggal dalam kekudusan dan ketaatan. Dan tidak ada kekudusan tanpa keintiman. Tidak ada kebenaran tanpa keintiman. Saudara, hari-hari ini intim dengan Tuhan itu hal yang paling sangat penting untuk kita kerjakan saudara. Terus kejar Tuhan, tinggal dalam firman-Nya. Kita hidup di dalam firman dan firman hidup di dalam kita saudara. Amin. Maka saudara, ketika engkau berdoa, engkau akan melihat kuasa doa itu bekerja. Lalu yang kedua, bicara doa orang yang benar itu bicara responnya harus benar. Nah ini penting saudara. Kenapa? Karena seringkali kita gagal di area merespon apa yang menjadi campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Pekerjaan Tuhan khususnya dalam hal kita berdoa. Seringkali ada banyak orang yang udah menyerah ketika doanya belum dijawab. Ada banyak orang mengeluh ketika doanya lama dijawab. Ada banyak orang yang putus asa ketika doanya belum terjawab. Dan ini bicara respon. Saudara, saya mau beritahu buat setiap kita, respon hati kita menentukan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Semakin banyak kita mengeluh, maka kita akan semakin lama lihat mujizat Tuhan. Tapi semakin banyak kita mengucap syukur,
bersyukur. Ketika segala sesuatunya belum terjawab, maka kita akan lebih dekat dengan mujizat Tuhan, saudara. Amin. Saudara, ada istilah ya, sengsara membawa nikmat. Nah, tapi kalau sengsaranya, di tengah-tengah sengsara kita mengeluh, kita marah-marah, kita ngomel-ngomel, itu namanya sengsara terus, saudara. Nggak akan membawa nikmat. Sengsara yang membawa nikmat kalau di tengah-tengah kesengsaraan saudara, saudara mengucap syukur. Sengsara yang membawa nikmat kalau di tengah-tengah kesengsaraan saudara, saudara tetap berseru kepada Tuhan. Sengsara yang membawa nikmat kalau di tengah-tengah kesengsaraan saudara, saudara tetap mengasihi Tuhan. Katakan amin, saudara. Ayo saudara, hanya 2 poin ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Kalau saudara mau mengalami ketidakmustahilan Tuhan, yang pertama saudara harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara harus tekun berdoa. Amin, saudara. Saudara, Tuhan selalu menjawab doa kita. Amin. Berapa banyak yang percaya Tuhan selalu menjawab doa kita? Rasanya masih ada yang nggak percaya nih. Saudara ingat baik-baik ya. Jawaban doa dari Tuhan itu ada 3, betul ya? Yang pertama itu ya. Yang kedua itu tunggu, betul ya? Lalu yang ketiga itu tidak, gitu ya. Nah, kalau ya itu artinya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, dan Tuhan tahu itu adalah hal yang baik buat kita. Lalu kalau tunggu, nah itu berarti waktunya belum tepat, saudara. Ya, itu berarti belum waktunya Tuhan. Tapi yang ketiga, seringkali kita juga penasaran nih, ya. Tuhan berkata tidak, berarti Tuhan nggak baik buat saya. Tuhan nggak berikan apa yang saya inginkan. Nah, saudara dengar baik-baik. Ketika Tuhan jawab doa kita dengan kata tidak, bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kita. Tetapi ketika Tuhan menjawab tidak, itu artinya Tuhan sedang menggantikan jawaban doa kita dengan sesuatu yang baik, saudara. Amin. Amin, saudara. Amin. Iya, Tuhan sedang gantikan dengan yang baik. Tetapi pada esensinya, Tuhan tetap mendengar seruan doa kita. Amin. Saudara, berapa banyak hari ini engkau yang mau tetap percaya dan engkau mau tetap berseru berdoa di hadapan Tuhan? Angkat tanganmu, saudara. Angkat tanganmu, saudara. Haleluya, haleluya. Saudara, saya mau beritahu buat saudara, engkau yang setia percaya, engkau yang setia berdoa, hanya tinggal tunggu waktunya Tuhan. Engkau akan mengalami terobosan, engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mari katakan pujian ini, saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Dengan iman saudara katakan, percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Tuhan. Bangkitkan iman dari setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bangkitkan percaya dari setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bangkitkan gairah doa ya Tuhan atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Saudara yang bergumul dalam hal keuangan, saudara tetap percaya kepada Tuhan. Dia Allah yang telah terbukti pertolongannya saudara. Dia Allah yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya saudara. Segala sesuatunya ada dalam kendali Tuhan saudara. Dia sanggup memberi makan bagi orang-orang Israel selama 40 tahun di padang gurun saudara. Setiap hari mereka tidak kelaparan. Tuhan yang sanggup juga melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan saudara. Bagi orang-orang untuk makan. Bahkan mereka bisa makan sampai kekenyangan, sampai kelimpahan. Bahkan sisa 12 bakul saudara. Bahkan Tuhan kita juga Tuhan yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Bahkan bukan cuma sakit penyakit saudara, tapi juga kematian. Orang yang sudah mati 4 hari sanggup dibangkitkan oleh Tuhan saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Amin. Bahkan saya mau beritahu buat saudara, hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, konflik demi konflik, hati manusia, pasangan-pasangan yang sudah dingin hari-hari ini, Tuhan juga sanggup ubahkan saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu semua ada dalam kendali Tuhan. Saudara, datang sama Tuhan. Kalau kau punya hubungan yang tidak harmonis dengan pasanganmu, dengan suamimu atau dengan istrimu, doakan saudara, doakan. Serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang sanggup mengubah hati dari setiap manusia. Tuhan sanggup ubahkan hati suamimu, Tuhan sanggup ubahkan hati istrimu, Tuhan sanggup ubahkan anak-anakmu ya. Tuhan sanggup, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah apa yang menjadi kebenaran firman-Mu boleh kami hidupi ya Tuhan dalam kehidupan kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kalau kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu, kami tahu Engkau yang sudah mengutus hamba-Mu untuk memberkati kami. Kami tahu bahwa Engkau Bapa yang baik. Kami butuh kekuatan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah setiap firman-Mu yang ditabur, tertanam di hati kami dan tumbuh subur, menjadi berkat buat kehidupan kami, menjadi kekuatan saat kami lemah, menjadi penghiburan saat kami susah. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang Kau kirimkan untuk memberitakan firman-Mu, dan kami berdoa Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kau berkati pelayanannya, Kau berkati juga keluarganya, bahkan semua yang dibutuhkan untuk pelayanan Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Dr. Niko dengan keempat wakilnya Tuhan. Kami berdoa biarlah Kau berkati hamba-Mu ini, Kau beri kesatuan hati, dan biarlah mereka semuanya boleh bersama-sama Tuhan terus memikirkan rencana kehendak-Mu khususnya untuk Pentakosta ketiga ini Tuhan. Kami rindu lawatan Pentakosta ketiga ini memenuhi Indonesia, memenuhi bangsa-bangsa dari timur sampai ke barat. Kami juga berdoa untuk Gembala rayon kami, Bapak James. Tuhan berkati hamba-Mu ini dengan segala rencana dan para stafnya. Tuhan berkati sehingga gereja-gereja boleh terus berkembang, memenangkan banyak jiwa di rayon 1A.
Demikian juga kami berdoa untuk Pak Tony Arif sebagai gembala cabang kami ya Bapa. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini di dalam pelayanannya, di dalam usaha pekerjaannya, keluarganya, Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan semua hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja ini, Tuhan berkati untuk tim musik, untuk pendoa, bahkan semua yang melayani Bapa. Juga kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, Tuhan bela untuk mereka yang dalam kekurangan, dalam kesakitan, Tuhan bela mereka. Bela kami semuanya kuat di dalam Tuhan melewati masa-masa yang sulit ini. Dan kami terus berkemenangan melihat janji-Mu yang benar itu Bapa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang ajaib. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bersyukur untuk negeri yang makmur. Bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan untuk Indonesia. Negara yang terpilih menjadi negara yang memuliakan Engkau. Sebab itu kami berdoa Tuhan biarlah setiap orang boleh mendengar kabar sukacita ini Tuhan. Bela dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami rindu untuk gereja-gereja boleh dibuka, untuk nama-Mu dipermuliakan di mana-mana. Terima kasih Tuhan, Kau berikan hati pada pemimpin kami, pada presiden kami, wakil presiden, para menteri, untuk mereka boleh terbuka hatinya bahwa kami perlu, bahwa negara ini perlu Tuhan Yesus untuk memimpin negara ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pemimpin-pemimpin kami Bapa, biarlah mereka semuanya Kau taruh hati untuk takut akan Tuhan. Kau taruh hati yang jujur dan Kau gerakkan Tuhan kemana Engkau mau. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah kami yang ajaib, Allah yang luar biasa. Dan kami menyerahkan Bapa untuk hidup kami. Seminggu ke depan kami akan kembali berusaha. Dan juga untuk mengusahakan sesuatu, ada yang sekolah dan seterusnya Tuhan tolong. Supaya kami semuanya tetap berjalan di dalam kekudusan dan kebenaran-Mu. Pegang tangan kami ya Bapa, untuk kami boleh berjalan senantiasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami mohon berkat daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri, kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, perlindungan, kekuatan, kasih dari Bapa di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya, katakan amin.